Baik, baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 8, eh, mata kuliah PPL, jurusan Tekom A. Dan juga kami ada Kevin Joseph Silalahi, Jildan Adam Zain, dan Jeremy Van der Damanik. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang sebelumnya itu DFD, di mana ada mapping DFD, yang di mana tugas ini tuh ada beberapa part, dan part yang pertama akan saya sampaikan yaitu transform mapping untuk Smart Farm LoRa, di mana Smart Farm LoRa ini ada incoming flow yang dimana itu ada sensor sensor BME 280 dan soil moisture, yaitu sensornya itu nanti untuk mengukur udara itu yang BME 280 sama kelembapan udara dan tekanan atmosfer. Lalu ada soil moisture sensor itu untuk mengukur kelembapan tanah. Itu datanya nanti akan diakuisisi dari sensor. Habis itu nanti diakuisisikan. Habis itu nanti ada datanya setelah terformat, nanti bakalan ke pemrosesan data di Arduino-nya. Lalu pada saat di Arduino-nya itu berfungsi sebagai edge computing, ya, edge computing device yang melakukan preprocessing data, di mana nanti data sensornya akan diagregasikan atau dikelompokkan dan di timestamp atau ditandain waktunya. Habis itu data dengan timestamp tadi itu bakal dimasukin ke eh, pemeriksaan di validasi data ini. Itu jika kayak contohnya jika terbaca minus 40 derajat Celcius atau 100 derajat Celcius, nanti itu bakal dianggap invalid soalnya itu ada di luar range logis. Setelah itu nanti setelah datanya udah dicek, nanti dia bakalan masuk ke outgoing flow. Sorry, outgoing flow yang dimana dia itu ada transmisi ke LoRa Gateway LG02, di mana itu bakalan ngirim frekuensi setiap 60 detik dan juga pakai protokol LoRa. Habis itu dia bakalan terenkapsulasi ke LoRa Gateway yang LG02 tadi, diteruskan, dan untuk setelah nerima dari LoRa tadi, dia bakalan nerusin ke data servernya, ke web IoT platformnya. Lalu untuk yang selanjutnya, kita beralih ke transaction mapping untuk Smart Farm LoRa. Yang dimana Smart Farm itu yang pertama itu ada transaction path atau aliran transaksi, di mana nanti itu pengguna mengirim perintah, terus nanti sumber penggunanya itu bakalan mengakses antarmuka web IoT platformnya, dan juga nanti bakalan buka perintah kontrol LoRa Gateway LG20 ini. Terus nanti bakal ke lanjutnya yaitu transaction center, di mana dia itu bakalan masuk ke transaksi kontrolnya yaitu di pusat kontrol atau gateway. Jadi nanti bakal nerima dari platform LoRa tadi, terus nanti bakal lanjut ke perintah ventilasi. Nah, di perintah ventilasi atau action pad ini itu di sorry, perintah ventilasi itu merupakan action pad ini. Itu ada ventilasi sama perintah pompa. Nah, itu nanti seperti yang udah sebelum di FD udah saya jelaskan, udah kami jelaskan. Nanti bakal kontrol ventilasi menggunakan perintah dari Arduino tadi, data terus nanti masuk pakai PWM, terus nanti bakal di feedback ke kontrol ventilasi lagi. Sama halnya dengan pompa, tapi bedanya dia pakai sinyal kontrol seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan Kevin. Baik, mungkin saya akan melanjutkan dari mapping ini. Saya akan menjelaskan dari first level factoring untuk smartphone LoRa-nya. Untuk smartphone eksekutifnya itu dia memiliki 4 submodul yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di mana kita akan masuk ke fungsi di modul satu itu sensor controller. Itu sensor controller itu uh, bertanggung jawab itu untuk menjalankan proses pembacaan data itu melalui baca sensor. Baru kemudian data yang diperoleh akan dikirim ke modul 2 di data processing. Nah, di dalam submodul data processing itu proses eksekusi akan dibagi 3, di mana akan melalui tahapan proses data, baru kemudian masuk ke validasi dasar dan diformatkan datanya. Baru untuk setelah dari format data akan masuk ke
submodul 3 itu transmission controller, di mana dia memiliki dua fungsi utama, yaitu transmisi LoRa untuk mengirimkan data ke gateway atau server utamanya dan terima perintah untuk menerima instruksi dari pusatnya. Kemudian dia masuk ke submodul keempat, di mana itu actuator controller, di mana itu bertugas untuk mengeksekusi perintah yang berkaitan dengan pengendalian fisik langsung di smartphone tersebut. Nah, hal itu dilakukan melalui dua aktivitas utama, di mana dia akan mengeksekusi kontrol ventilasi dan akan mengeksekusi kontrol pompa. Secara keseluruhan di diagram first level factoring ini, itu kita dapat tahu fungsi-fungsi pembagian tanggung jawab per fungsinya. Dan alur kerjanya akan terkoneksi dan smart farm itu akan berjalan dengan lancar. Mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembagian second level factoring untuk proses Arduino microcontroller. Mana Arduino microcontroller ini menjadi pusat dari sistem yang mengelola pemberian data, bahan, penyimpanan, pengiriman melalui LoRa, hingga menghubungkan apa. Pada level factoring ini, proses utama dicak ke dalam 5 submodul utama, yaitu masing-masing memiliki aliran data internal yang lebih rinci. Itu pertama sensor interface, di mana modul ini merupakan antara muka antara microcontroller dan sensor dengan dua proses utama, yaitu pertama ada baca BD200 untuk mendapatkan data suhu yang juga kelembapan udara. Lalu kedua ada baca sound sensor untuk mendapatkan data kelembapan tanah, data ini proses dan akan diteruskan ke modul data application. Selanjutnya di bagian kedua itu ada data aggregation. Setelah data dari sensor diperoleh, proses berikutnya adalah penggabungan dan pelebaran. Ini pertama data untuk menggabungkan data dari beberapa sensor jadi satu sumber informasi. Lalu ditambah, lalu ada tambahkan timestamp untuk diberikan pada waktu pada data. Data yang sudah lengkap ini lalu dikirim menjadi data validation. Lanjut ke bagian data validation. Modul ini berfungsi memastikan bahwa data yang terpaut dan layak disimpan terdiri atas 3 proses. Pertama ada check range validity, memastikan nilai data berada dalam rentang yang wajar. Kedua ada deteksi outlier, itu mengenai data yang menyimpang secara signifikan. Ketiga ada simpan data, itu menyimpan data yang lolos validasi ke modul data storage. Lanjut ke bagian keempat yaitu nomor ini bertugas menangani komunikasi data menggunakan jaringan LoRa yang terdiri atas satu disiapkan transmisi itu untuk memformat data menjadi JSON atau file di istilah atau bentuk lain yang sesuai data. Dua ada kirim via LoRa yaitu proses pengiriman data ke gateway. Dan ketiga ada terima perintah yaitu yakni membaca perintah dari pusat, misal dari platform dan meneruskannya ke panggilan. Yang kedua, ada aktuator interface di mana orang itu menjalankan perintah yang diterima untuk mengendalikan alat fisik. Contohnya, itu ventilasi udara pada greenhouse dan yang kedua kontrol mode depan atau mematikan sistem hasil komunikasi. Secara garis besar, data ini mengalir melalui sensor, lalu agregasi, validasi, penyimpanan, dan terakhir transmisi, serta menerima perintah untuk mengontrol aktuator. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ini 360 kurang lebih ada. Bersalamualaikum.